Halo sahabat-sahabat Wagesa, jumpa lagi dengan saya Wandi Kambuno. Kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan table ya. Jadi table itu akan kita masukkan ke data grid view ya. Jadi seperti ini, sebelum kita mulai saya ingin jelaskan dulu kepada teman-teman ya bahwa kita mempunyai table ya. Jadi untuk kita punya table, kita harus bentuk tabel itu. Nah, di dalam CISHub itu ada, di GUI ini ada kelas yang namanya data table ya. Data table ya teman-teman. Nah, data table kelas ini fungsinya adalah untuk membuat tabel ya. Nah, kita tahu sendiri ya, kalau tabel itu mempunyai kolom ya, mempunyai kolom, dan dia juga mempunyai baris ya. Nah, seperti ini, mempunyai baris. Nah, biasanya dalam pemrograman tabel ini mempunyai indeks ya. Misalkan ini baris ke 0 ya. Di sini baris ke 0, ini namanya header. Ya, ini namanya header. Berarti ini baris ke 0, ini 1, ini 2 dan seterusnya ya. Berarti kalau begitu ini adalah kolom dengan indeks 0 ya. Indeks 0, indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, dan indeks kelima dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kolom yang ini kolom-kolom ini disebutnya adalah sel ya. Nah, isi dari sel ini adalah value. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membentuk kolom ini, tabel ini maksudnya. Tabel ini, nah itu akan ditampilkan di data grid view ya ini. Akan ditampilkan di data grid view. Seperti itu konsepnya. Baik, kita langsung saja bagaimana cara membuat table dan menampilkannya di data grid view. Oke, kita langsung ke codingannya. Di sini teman-teman kita akan membuat di sini kita akan membuat adalah ini ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kita panggil kelasnya. Kita buat objek ya, objek data table dengan nama data ya. Namanya terserah ya, mau namanya data, mau namanya buta dan lain sebagainya terserah ya. Nah, ini kita buat objek dulu di sini ya, di bawah inisial ini kita buat objek di sini. Setelah itu kita langsung masuk ke load. Jadi pada saat di load maka akan menampilkan table di sini ya. Pada saat ini form ini muncul, maka tabel juga akan ditampilkan di sini. Oke. Baiklah, kita akan tulis di loadnya ya. Nah, ini kita klik 2 kali di form ini ya. Di mana aja di sini ya. Misalkan di sini kita klik 2 kali. Nah, akan muncul di sini. Baik, kita akan membuat headernya dulu di kolom ya. Nah, kita panggil objek, terus kita panggil kolomnya. Kita buat kolom headernya titik add ya, kita add namanya. Oke, di sini yang saya masukkan di sini, terserah kita yang memasukkan apa saja ya. Misalkan saya di sini masukkan adalah kode ya, kode. Setelah kode kita copy saja. Ini kode, ini kita copy ini sebentar ya. Nah, ini ada yang kita masukkan adalah yang ini teman-teman ya. Yang kita masukkan adalah yang ini saja ya. Berarti ada nama, harga, jumlah, diskon, dan subtotal. Kita kembali. Berarti di sini ada nama ya. Nama menu misalkan ya, nama menu. Kita copy saja. Berarti harga. Hasil jumlah.
diskon, subtotal. Nah, setelah kita membuat kolom ini, kita akan menampilkannya di data grid view ya pada saat formnya itu kita loading ya. Berarti kita masukkan datanya, data grid view 1 ya, data grid view 1 titik ya, ini kan data grid view 1 ya teman-teman ya. Ini data grid view 1 ini. Bentar. Nah, ini ya, data grid view 1. Oke, data grid view 1, sumber datanya sama dengan di objek data ya. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, ini sudah muncul ya sahabat-sahabat Wagisa, kode, nama menu, harga, jumlah, dan subtotal. Nah, sekarang kalau kita klik satu di sini, kita klik insert, ini kan belum masuk ya, karena row-nya belum kita buat. Nah, kita buat dulu row-nya ya. Baik, kita langsung saja di codingannya. Nah, kita ke insert ya. Ini insert, kita klik 2 kali. Nah, oke. Di sini saya akan membuat satu inisial ya. Inisial misalkan string supaya lebih enak codingannya, misalkan string kode ya. String kode itu sama dengan label kode titik teks. Terus di sini ada string nama misalkan ya, nama menu sama dengan label menu. Titik teks. Ya, di sini kan label ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini adalah label ya. Nah, ini kan label, ini label ya. Kalau ini kan text box, ini text box. Nah, ini adalah subtotal. Dan label subtotal ya. Nama-namanya ada di sini semuanya ya. Jika kalau teman-teman mengikuti video sebelumnya cara membuat GUI ini, pasti teman-teman sudah hafal. Oke, silahkan nonton video sebelumnya ya untuk cara memberi nama label ini ya. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, lanjut. Berarti di sini adalah string harga. String harga sama dengan label juga ya, label harga. Titik teks. String, kita buat lagi string jumlah. Berarti text box ya, text box, jumlah titik teks. Jadi di sini string lagi diskon ya. Saya buat diskon text box diskon titik teks. Kita tunggu propertinya. Kita buat lagi string terakhir adalah subtotal. Subtotal sama dengan text box label ya teman-teman, bukan text box, label subtotal ya, titik teks. Ya, ini maksudnya ini ya, label ya, label subtotal yang ini namanya adalah label subtotal. Baik, setelah selesai ini kita akan memasukkan setiap inputan dan kita input di label-label ini ke data grid view ya. Berarti kita panggil datanya titik row titik add
Dalam kurung kita panggil fungsi tambah. Apa-apa aja yang kita ingin masukkan ya. Misalkan adalah kode. Jadi kita tulis ini kode, koma, ya. Ini kode ini ya teman-teman ya. Ini kode, terus nama menu. Koma, harga, koma, jumlah, koma, diskon, koma, subtotal. Oke, kodenya yang kita buat adalah seperti ini ya teman-teman ya. Oke, mari kita tes, kita debugging. Baik, kita klik di sini adalah 1 ya, pesannya 1, kita klik, belum. Data rows, kode, nama menu, apa ini? Kode, nama menu, harga, diskon. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kode, nama menu. Nah, ini belum ada ya. Ini kita tadi yang kita ini kan belum ada diskon ya. Ini belum ada diskon. Ini kita kurang diskon di sini ya. Kita kurang diskon. Kita debugging lagi ya, ini muncul ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalkan kita klik 1 di sini, kita insert ya, ini muncul ya. Misalkan kita klik lagi mie goreng 1, nah ini muncul lagi. Kita klik jus mangga, pesannya 5 misalkan ya, es tawar pesannya misalkannya 10 ya, ini sudah muncul ya. Baik, sampai di sini teman-teman Wagesa. Kita lanjutkan di video berikutnya. Kita akan membahas mengenai mengupdate data yang ada di kategori view di tabel ini. Oke, sampai jumpa.